Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil studi kami tentang geometri netral. Dan anggota dari kelompok 2 itu saya, Saka Gerianto, selaku moderator sekaligus penyaji pertama yang akan membahas tentang lemma. Selanjutnya ada yang akan membahas tentang teorema 1 yang akan dijelaskan oleh saudari Nur Cahya Aritonang, dan teorema 2 akan dijelaskan oleh saudara Samuel Martin Malaut, dan teorema 3 dan akan dijelaskan oleh saudari Sela Irmiliani Dalimonte, dan teorema keempat akan dijelaskan oleh saudari Nurawadita Makina, dan teorema kelima akan dijelaskan oleh saudari Nur Aisyah Amini Pane, dan yang terakhir teorema ke-6 akan dijelaskan oleh saudari Siska Dewi Saraji. Baiklah, di sini saya selaku penyaji pertama akan menjelaskan tentang lemma di geometri netral. Dan pada lemma kali ini, lemma di geometri netral ini berbunyi, jika ada sebuah segitiga ABC dan sudut A, maka ada segitiga A1, B1, C1, sedemikian hingga segitiga A1, B1, C1 sama besar sudutnya dengan segitiga ABC, dan sudut A1 lebih kurang atau sama dengan setengah dari sudut A. Baiklah, pertama kita bentukkan sebuah segitiga. Yang kita beri nama segitiga A, B, C. Selanjutnya adalah membuat titik tengah di antara garis B dan C. Dan kita beri nama kita sebut dengan titik E. Selanjutnya membuat titik F di antara A, E, sedemikian hingga AE sama dengan EF. Tarik garis. Maka dari gambar tersebut segitiga ABE kongruent dengan segitiga EFC. Di sini kita akan buktikan bahwasanya akan ditunjukkan segitiga AFC itu merupakan segitiga AFC merupakan segitiga A1, B1, dan C1. Pertama, kita bikin sudut A tambah sudut B tambah sudut C. Kita lihat di gambar. Yang mana? Di sudut A ini terbagi lagi dua. Kita bikin sini, mana sudut yang pertama, sudut yang kedua. Kita bikin di sini sudut ketiga, dan sini sudut keempat. Di titik F, karena dia berseberangan dengan dengan sudut yang kedua, maka di sini kita bikin dua aksen. Mengapa kita bilang ini sebutkan dengan sudut dua aksen? Karena besar sudut dua aksen sama dengan besar sudut yang kedua, dia sama besar karena berseberangan. Sudut ketiga ini sama dengan seperti sudut tiga aksen. Baiklah, kita kembali ke sini lagi. Di sini sudut A, kita lihat sini sudut A. Sudut A ada sudut yang pertama dan sudut kedua. Berarti sudut 1 ditambah sudut kedua. Sudut B merupakan sudut yang ketiga. Tambah sudut C merupakan sudut keempat. Baiklah. Di sini sudut 1 tetap di sudut pertama. Tambah sudut kedua, dia berseberangan dengan sudut 2 aksen. Selanjutnya sudut 3 berseberangan dengan sudut 3 aksen. Tambah sudut 4. Selanjutnya kita lihat sudut 1. Sudut 1 merupakan sudut di FAC. FAC. Sudut 2 aksen ini merupakan sudut dari AFC. Sudut AFC tambah
sudut 3 aksen dan sudut 4 aksen merupakan berada di titik C. C berarti dia FCA. FCA. Dan pernyataan tersebut ini dapat dipastikan sudut-sudut ini ditambah dan dijumlahkan dan menghasilkan sudut tersebut dari segitiga AFC. Dan seperti kita katakan pertama kali, AFC itu sama dengan segitiga A1, B1, dan C1. Dan untuk melengkapi bukti tersebut, kita buatlah sudut A sama dengan, kita lihat di sini sudut A. Sudut A adalah sudut ke-1 dan tambah sudut kedua. Sudut ke-1 ditambah sudut kedua. Sekarang kita lihat lagi sudut kedua. Sudut kedua sama besar dengan sudut 2 aksen karena dia berseberangan. Berarti sudut 1 ditambah sudut 2 aksen. Selanjutnya, ada salah satu sisi di ruas kanan harus kurang dari atau sama dengan setengah dari sisi sebelah kiri sudut A. Kita pakailah sudut yang pertama. Nah, setelah dia kan pernyataan tersebut. Nah, di sini telah dijelaskan sudut AFC sama dengan sudut A1, B1 dan C1. Selanjutnya kita buat sudut A ini dengan kita mengubah sudut A ini menjadi sudut A1. Selanjutnya sudut F kita ubah menjadi sudut B1. C kita ubah menjadi sudut C1. Dengan kata lain sudut 1 karena berada di sudut A1, berarti dengan kata lain sudut A1 kurang dari atau sama dengan setengah dari sudut A. Maka lema tersebut yang mengatakan jika ada sebuah segitiga ABC dan sudut A, akan ada segitiga A1, B1, C1. Sedemikian hingga segitiga A1, B1, C1 jumlah sudutnya sama dengan segitiga ABC. Dan sudut A1 kurang dari atau sama dengan setengah dari sudut A. Maka lema tersebut terbukti. Baiklah, inilah yang bisa saya jelaskan tentang lema. Selanjutnya ada penyaji kedua yang akan menjelaskan tentang teorema ke-1 dan akan dijelaskan dan dibuktikan secara langsung oleh saudari Nur Cahaya Rifona. Kepada Nur Cahaya Rifona, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai teorema 1. Di sini kita akan membahas mengenai contoh khusus dari teorema 1. Di sini kita misalkan P-nya itu adalah 1 derajat dan sudut A itu 25 derajat. Kemudian kita gambarkan segitiga ABC. Ini segitiga ABC. Maka segitiga ABC ini kan jumlah sudutnya itu nanti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ini nanti sama dengan 180 derajat. Menurut lema ada segitiga A1, B1, C1, segitiga A1, B1, C1 dengan jumlah sudutnya ini sudut A1 ditambah sudut A2 ditambah sudut maaf ini maksudnya sudut B1 ditambah sudut C1 itu sama dengan 181 derajat. Nah, di sini jumlah sudut A1 itu ini nanti A1 itu kurang dari atau sama dengan setengah dari jumlah sudut A. Sudut A itu adalah ini.
Dengan cara yang sama, yaitu dengan lemma, maka nanti akan diperoleh juga segitiga A2, B2, C2 dengan jumlah sudutnya sudut A2 ditambah sudut B2 ditambah sudut B2 itu sama dengan 181 derajat. Sudut A2 di sini itu kurang dari setengah sudut A1 atau kurang dari seperempat sudut A. Ini sudut A ya. Dengan cara yang sama diperoleh sudut A3, B3, C3 sama dengan jumlah sudutnya ini nanti sudut A3 ditambah sudut B3 ditambah sudut C3 itu sama dengan 181 derajat. Dan sudut A3 itu kurang dari atau sama dengan setengah sudut A2 kurang dari atau sama dengan 1/8 sudut A. Kemudian selanjutnya dengan cara yang sama juga dengan lemma sudut A4, B4, C4 sama dengan jumlah sudutnya itu sama dengan sudut A4 ditambah sudut B4 ditambah sudut C4 ini sama dengan 180 derajat. Kemudian dengan cara yang sama diperoleh lagi segitiga A5, B5, C5 sama dengan jumlah sudutnya itu sudut A5 ditambah sudut B5 ditambah sudut C5 itu sama dengan ini 181 derajat dan ini juga 181 derajat. Nah, dari sini yang kelima diperoleh nanti sudut A5 itu kurang dari atau sama dengan setengah sudut A4 dan kurang dari atau sama dengan 1/2/5 dari sudut A. Maka sudut A5 kurang dari atau sama dengan setengah sudut A4 kurang dari atau sama dengan 1/32 sudut A. Maka sudut A5 itu kurang dari atau sama dengan tadi sudut A-nya diketahui 25 derajat per 32. Berarti ini sesuai dengan pernyataan tadi bahwasanya sudut AM itu harus kurang dari atau sama dengan P derajat. Berarti ini kan sudut A5. Sudut A5 itu kurang dari 1 derajat. Karena ini sudah berlaku, maka nanti diperoleh bahwa sudut B5 ditambah sudut C5 itu lebih dari atau sama dengan lebih dari 180 derajat. Dan ini tidak mungkin terjadi karena ini kontradiksi dengan teorema 10. Teorema 10 itu kan mengatakan bahwa jumlah dua sudut segitiga kurang dari 180 derajat. Sedangkan ini jumlah dua sudut segitiga itu sudah lebih dari 180 derajat. Karena dia kontradiksi, maka dia terbukti. Kemudian untuk teorema akibatnya dapat kita baca pada kitab, yaitu jumlah sudut sembarang segi 4 kurang atau sama dengan 360 derajat. Teorema akibat ini sejalan dengan kesimpulan Shakiri bahwa hipotesis sudut tumpul adalah salah. Demikian juga teorema ini
menyangkal bahwa jumlah sudut suatu segitiga melebihi 180 derajat. Tetapi kemungkinan bahwa jumlah sudut dalam segitiga kurang dari 180 derajat yang bersesuaian dengan hipotesis Takeri tentang sudut lancip yang menarik perhatian kita sendiri. Nah, untuk persegi panjang dapat kita ketahui definisinya bahwa suatu segi empat disebut persegi panjang jika semua sudutnya adalah sudut siku-siku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Sania Ritono yang telah membuktikan dan menjelaskan tentang teorema 1. Baiklah, selanjutnya ada teorema 2 yang akan dibuktikan dan dijelaskan oleh saudari Samuel. Ada saudara Samuel, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan, dan pada saat ini saya akan mempresentasikan dan atau menjelaskan tentang teorema 2 yang berbunyi di mana jika ada suatu persegi panjang, maka akan ada juga persegi panjang yang salah satu sisinya lebih panjang daripada ruas garis tersebut. Dengan kata lain, jika ada persegi panjang, maka akan ada jika ada persegi panjang dan ruas garis XY, maka salah satu sisinya akan lebih panjang daripada ruas garis tersebut. Saya akan gambarkan. Ini adalah persegi panjang. Ini adalah persegi panjang di mana saya memberi di sini adalah titik A, di sini B, di sini C, dan di sini D. Oke, ruas garis XC. Saya akan menggambarkan ruas garis XC. Di mana di sini ruas garis XC, berarti ruas garis tersebut terbatas. Di mana saya akan buat ini adalah X, ini adalah Y. Oke, selanjutnya ini adalah sebagai dasar untuk membuktikan teorema 2. Di sini sudah ada titik A, titik B, titik C, titik D yang membentuk sebuah persegi panjang. Nah, di sini saya akan tarik garis BC searah dengan C yang kongruen dengan persegi panjang ABCD. Di sini saya sudah tarik garis BC searah dengan C yang kongruen dengan BC, di mana saya namakan ini adalah C2. Kemudian saya juga tarik garis AD ke arah D yang kongruen, yang saya buat nama garis tersebut adalah D2. Oke, kemudian titik pada C2 dan D2 saya hubungkan. Oke, sehingga terbentuklah persegi panjang baru, yaitu DC C2 D2, di mana AB C2 dan D2 dibatasi oleh garis CD. Jadi ABCD persegi panjang ABCD ini kongruen dengan persegi panjang DC C2 D2. Ini dia. Dan kita dapat di sini AD2 ini sama dengan 2 AD. AD2 sama dengan 2 AD. Kemudian kita buat lagi, kita tarik lagi garis C2 searah dengan C2. Oke, dan garis D2 kita buat lagi garis perpanjangannya searah dengan D2.
Oke, ini saya buat C3. Ini adalah D3. Kemudian saya temukan C3 dan D3. Oke, didapat kembali yaitu persegi panjang DC D2 DC C2 D2 itu sama dengan persegi panjang D2 C2 C3 D3. Yang kedua, didapat persegi panjang DC C2 D2 ini kongruen dengan persegi panjang D2 C2 C3 D3. Dan sini didapat bahwa D3 itu kongruen dengan D3 itu sama dengan 2 kali D3 atau sama saja dengan AD3 itu sama dengan 3 kali AD3. Oke. Selanjutnya, demikian juga kalau misalnya kita tarik seterusnya, saya perpanjang lagi C2 C3. Misalnya saya tarik lagi dengan garis putus-putus sampai CN. Begitu juga untuk dari D2 D3 atau dari A D3 searah dengan D3. Saya tarik lagi dengan garis putus, saya perpanjang garisnya sampai dia ke DN. Dia pastilah dari sini kita dapat bahwa jika kita pilih N yang sebesar-besarnya maka akan didapat A BN sama dengan N ADN. Di sini jika sudah N yang kita pilih sebesar-besarnya, pastilah akan didapat ADN sama dengan NADN dan juga pastilah ADN besar dari XY. Saat ADN besar dari XY, maka teorema 2 tadi yang menyatakan jika ada persegi panjang, maka akan ada persegi panjang yang salah satu sisinya lebih panjang daripada ruas garis tertentu. Dengan kata lain, jika ada persegi panjang ABCD dan ruas garis XY, maka salah satu sisi dari persegi panjang tersebut lebih panjang daripada ruas garis XY. Jadi inilah pembuktiannya untuk pernyataan teorema 2.
Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu dengan teorema akibat dari teorema 2 tadi. Yang bunyinya jika ada persegi panjang, maka ada persegi panjang yang dua sisinya yang berdekatan, panjangnya masing-masing lebih panjang dari dua segmen tertentu. Dengan kata lain, jika ada persegi panjang ABCD dan segmen garis XY dan ZW, maka ada persegi panjang PQRS sedemikian sehingga PQ besar dari XY dan PS besar dari ZW. Oke? Saya gambarkan segmen garis untuk XY. Segmen garis untuk XY. Ini segmen garis untuk XY. Kemudian saya gambarkan untuk segmen garis untuk ZW. Segmen garis untuk ZW, Z, di sini saya buat W. Oke, sama seperti dengan teorema 2, saya ambil persegi panjang ABCD. Sini saya gambar persegi panjang ABCD. A, B, C, D. Oke, persegi panjang ABCD. Di sini saya tarik BC sama seperti konsep yang pada teorema 2, yang dimana tadi C2 ini adalah kepanjangan garis dari BC ke arah C. Begitu juga dengan ini, saya tarik garis BC ke arah C. Saya tarik garis BC ke arah C yang panjang. Dan ini saya namakan F, ini E. Kemudian saya tarik juga garis AD searah dengan D. Saya buat di sini F. Oke. Jadi selain persegi panjang ABCD, ada juga persegi panjang ABEF. Jika di sini pernyataannya adalah untuk gambar yang ini, AF lebih besar dari XY. Kenapa AF lebih besar dari XY? Jika saya di sini saya buat garisnya sampai di sini untuk perpanjangan garis AD ke arah D. Ini kan bisa saya buat garis AD ke arah D ini panjang sampai melebihi segmen garis dari XY. Maka dari itu ada pernyataan yang menyatakan bahwa AF ini lebih besar dari segmen garis XY. Kemudian jika kita gambarkan lagi persegi panjang yang lain yang kongruen dengan persegi panjang ABEF secara berulang, misalnya kita gambar lagi persegi panjang ABEF yang berulang dan kongruen. Kita gambar secara berulang kembali lagi. Maka kita gambar lagi secara berulang. Saya tarik lagi dengan garis putus-putus. Saya gambar kembali berulang dengan garis putus-putus.
Saya tarik. Oke. Pada saat saya gambarkan persegi panjang ini berulang-ulang, maka saya dapatlah saya ambil dulu satu titik kembali, yaitu di sini titik H, ini titik G. Di sini didapat bahwa AG itu lebih besar dari segmen garis gateway. Di sini didapat AG garis AG lebih besar dari segmen garis gateway. Oke. Dan juga di sini kita melihat bahwa ada persegi panjang lain, yaitu AFHG. Kemudian dari seperti tadi yang dikatakan, dengan kata lain untuk teorema akibatnya, jika ada persegi panjang ABCD dan segmen garis XC dan gateway yang diberikan, maka akan ada persegi panjang PQRS, demikian hingga PQ nanti lebih besar dari XY dan PS lebih besar dari gateway. Di mana persegi panjang PQRS tersebut? Jika saya gambarkan lagi persegi panjang ABEF berulang, saya gambar lagi yang kongruen di atasnya, artinya di atas dari garis G saya sambung lagi. Saya sambung lagi misalnya. Saya gambar lagi. Secara berulang. Kemudian saya ambil di sini titik P, di sini titik Q. Kemudian saya gambar lagi, saya lukis lagi persegi panjang yang kongruen dengan ADEF atau yang sama dengan persegi panjang AFHG. Oke, di sini saya berikan, saya buat R S sehingga didapat persegi panjang PQRS. Oke, di sini kan karena AB EF kongruen dengan PQRS, pastilah panjang AF ini sama dengan atau kongruen dengan panjang PQ. Sehingga di sini di pernyataan yang ini AF besar XY di sini kita sudah mendapatkan persegi panjang PQRS. Oke, dan ABEF kongruen dengan PQRS. Ini ABEF atau sama saja dengan PSRQ. Jadi persegi panjang ABEF di sini kongruen dengan persegi panjang pada PSRQ. Berarti dapat AF sama dengan PQ karena ini sama-sama kongruen. Jadi jika AF besar dari XY seperti pernyataan yang sudah ada di awal,
maka PQ besar dari XY. Ini jelas benar, pernyataan ini adalah benar karena apa? AF sama dengan PQ. Kemudian untuk AG besar ZW. Oke, AG besar ZW. Di sini didapat juga ini yang pertama. Yang kedua, berarti persegi panjang AG HF atau AF HG itu kongruen juga dengan persegi panjang PQRS. PQRS. Sesuai pernyataan yang sudah didapat tadi, di mana berarti dari sini AG itu sama dengan PS. Panjang dari AG sama dengan panjang dari PS. Jadi jika sesuai dengan pernyataan tadi yang pertama tadi, jika AG besar dari ZW, maka PS juga besar dari ZW. Jadi terbukti yang di teorema akibat tadi yang dimana dengan kata lain, jika ada persegi panjang ABCD dan segmen garis XY dan ZW, maka akan ada persegi panjang PQRS, sedemikian hingga PQ besar dari XY dan PS besar dari ZW. Di sini juga didapat karena PS besar dari ZW dan juga PQ besar dari XY, maka terbuktilah bahwa tadi yang pertama tadi yang dibuat AFHG ini, persegi panjang AFHG merupakan persegi panjang dari PQRS yang dimana sesuai dengan teorema 2 tadi. Jadi pernyataan teorema akibat tersebut yang menyatakan jika ada persegi panjang, maka ada persegi panjang yang dua sisinya yang berdekatan, panjangnya masing-masing lebih panjang daripada dari dua segmen tertentu, di mana dua segmen tertentu tadi segmen garisnya adalah ZW dan XY. Berarti terbuktilah teorema akibat tersebut dari teorema 2. Jadi kesimpulannya yang didapat adalah pernyataan teorema akibat dari teorema 2 itu adalah terbukti. Baiklah, inilah presentasi saya yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Kemet yang telah menjelaskan dan membuktikan tentang teorema 2. Selanjutnya adalah teorema 3 yang akan lebih jelas dibuktikan oleh saudari Stella Indah Demutik. Pada saudari Stella Indah Demutik, saya silakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Stella Indah Demutik ini akan menjelaskan tentang teorema 3, yaitu jika ada sebuah persegi panjang, maka ada persegi panjang dengan panjang dua sisi yang berdekatan masing-masing sama dengan XY dan ZW. Nah, secara membuktikan itu dengan menggunakan teorema akibat terdahulu, maka yang berbunyi
Jika ada sebuah persegi panjang, maka ada sebuah persegi panjang yang dua sisinya berdekatan, panjangnya masing-masing lebih panjang dari dua segmen tertentu. Nah, maka dari itu kita memiliki persegi panjang PQRS dengan PQ lebih besar dari XY. Dan PS2 lebih besar dari ZW. Nah, kemudian kita potong sedemikian hingga PQ sama dengan XY dan PS sama dengan ZW. Nah, jadi akan ada titik Q aksen pada PQ sedemikian hingga PQ aksen itu akan sama dengan XY. Nah, dari Q aksen ditarik garis yang tegak lurus ke RX. Nah, dari titik ini kita namai dengan titik R aksen. Nah, kita tunjukkan bahwa PQ aksen, R aksen, dan S itu adalah persegi panjang. Nah, sudut P, R aksen, dan S adalah sudut siku-siku. Kita tunjukkan pula bahwa sudut P, Q aksen, dan R aksen merupakan sudut siku-siku. Andaikan sudut P, Q aksen, dan R aksen itu lebih dari 90 derajat. Nah, maka jumlah sudut segi empatnya itu segi empat P, Q aksen, R aksen, S lebih besar dari 360 derajat. Nah, pengandaian ini kontradiksi dengan teorema akibat 1 dari teorema 1 yang berbunyi jumlah sudut sembarang segi 4 kurang atau sama dengan 360 derajat. Nah, kemudian andaikan sudut P, Q aksen, R aksen itu besar dari 90 derajat, maka sudut Q aksen R besar dari 360 derajat. Merupakan kontradiksi. Jadi, satu-satunya kemungkinan adalah sudut P, Q aksen R sama dengan 90 derajat dan P, Q aksen, R aksen itu merupakan segi 4. Nah, dengan cara yang sama, ada titik S aksen pada PS. S aksen. Nah, kemudian ada titik X aksen pada PS demikian hingga PS aksen itu akan sama PS aksen akan sama dengan ZW. Kemudian kita akan menarik garis dari X aksen yang akan membentuk garis S hitam. Nah, dia
tegak lurus pada Q aksen dan R aksen. Dan maka sebagaimana di atas pada gambar ini, P, Q aksen, R dan R, ini R bintang. Nah, R bintang. Nah, P, Q aksen, R bintang dan S aksen merupakan persegi panjang. Sisi-sisinya yang berdekatan dengan P, Q aksen dan P, S aksen masing-masing sama dengan XY dan ZW. Dan maka dari itu teorema terbukti. Presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Dari Stella Irmilenya Dalmunte yang telah menjelaskan tentang teorema ketiga. Selanjutnya kami akan bahas tentang teorema yang keempat yang akan lebih jelas dan dibuktikan oleh saudari Nurawadita Sakinah. Kepada Nurawadita Sakinah saya persilakan. Teorema 4, di mana teorema 4 itu adalah jika ada sebuah persegi panjang, maka setiap segitiga memiliki jumlah sudut 180 derajat. Ya, di sini saya akan membuktikan tentang teorema 4. Misalkan ada sebuah segitiga siku-siku yaitu A, B, C, dan pada teorema 3 yang berbunyi dua buah segitiga mempunyai dua buah sisi dan sudut api yang sama, maka sisi segitiganya adalah sama. Yaitu kita menggambarkan persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, yang dimana panjang AB sama dengan panjang A aksen, B aksen, dan panjang BC sama dengan panjang B aksen, C aksen. Dan kita menyambungkan titik A aksen dan C aksen. Maka segitiga ABC congruent dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Di sini kita misalkan P adalah jumlah sudut segitiga A aksen, B aksen, C aksen, dan Q adalah jumlah sudut segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Maka P ditambah Q sama dengan 4 dikali 90 derajat, karena di sini terdapat 4 buah sudut siku-siku, maka 4 dikali 90 derajat sama dengan 360 derajat. Pada kasus 1 jumlahnya besar dari segitiga sembarang, kecil 180 derajat, P kurang dari 180 derajat. Maka P ditambah Q sama dengan 360 derajat. Q sama dengan 180 derajat. P tidak sama dengan Q. Dan di sini kita kontradiksikan pada segitiga
A, DC hubungan dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, maka P sama dengan 180 derajat dan terbukti bahwa P sama dengan Q. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Itu aja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2, lebih kurang kami mohon maaf. Akhir kata, saya selaku moderator mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.